Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Mariska Kayanti dari kelas C Program Studi Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan untuk memenuhi ujian tengah semester, mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi dan kearsipan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosyihan Hendrawan, SIP Mhum. Di sini saya akan menjelaskan berdasarkan apa yang sudah saya rangkum keseluruhan mengenai pustaka, sejarah pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi, informasi atau kepustakawanan. Yang pertama saya akan menjelaskan masalah pustaka. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian pustaka dari beberapa sumber. Yang pertama, pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kitab atau buku. Kata pustaka dapat dimaknai yang pertama berupa definisi sinonim. Kata pustaka dianggap bersinonim dengan 3 kata, yaitu kitab, buku, dan juga buku primbon. Sedangkan makna pustaka yang kedua dijelaskan sebagai sebuah konsep dalam bidang ilmu komputer dan teknologi informasi, yaitu kumpulan bahan-bahan rujukan dan perkakas perangkat lunak. Sekarang saya akan menyebutkan beberapa sejarah pustaka. Disebutkan pula di dalam Wikipedia secara etimologi, pustaka bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari hasil penelusuran tentang asal-muasal kata pustaka, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran. Dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar dari sistem tulisan bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut Iran Pertengahan atau Middle Iranian. Kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk kepada material yang biasa digunakan oleh bangsa Iran untuk menuliskan atau menerakan tulisan. Dan ini dapat menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih dulu maju dibandingkan bangsa-bangsa lainnya di wilayah tersebut dilihat dari segi media dan teknologi tulisan. Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yaitu pustaka, radia pustaka, rekso pustoko, dan juga yang paling terkenal dan paling banyak kita pelajari nanti adalah balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial dan budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Penggunaan kata ini dari masa lampau hingga sekarang dapat membuktikan bahwa pemanfaatan pustaka dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pustaka itu adalah bagian dari peradaban tulisan di Indonesia. Sebuah peradaban yang sudah tertanam lama bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum kita mulai menggunakan bahasa Indonesia. Terdapat satu kebiasaan di berbagai tempat di masyarakat Nusantara yang menjadi bagian dari tradisi dan peradaban tulis-menulis. Dan dengan demikian, hal ini telah ikut mendorong kemunculan kepustakawanan di Indonesia. Kebiasaan ini sudah terbentuk di masa lampau, terbukti dalam penggunaan kata pustaka itu sendiri dan kata yang mirip dengan pustaka itu yaitu pustaha. Kata pustaka di bahasa Indonesia jelas menunjuk kepada tradisi sastra Jawa yang berkembang pesat tidak hanya di masa-masa kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram, tetapi juga di masa-masa sebelumnya. Di dalam materi ini juga dijelaskan beberapa medium dari kata pustaka di masa lampau, misal pada medium berupa lontar dan tradisi lontara di masyarakat Bugis, yang kini terbukti memiliki sastra dan tradisi tulis-menulis dalam bentuk naskah Lagaligo. Selain itu, ada juga tradisi masyarakat Jawa yang dibawa ketika mereka hijrah ke Bali yang dikenal dengan babat atau himpunan. Dengan demikian, secara umum kita dapat menyatakan bahwa baik pustaka, pustaha, lontara ataupun babat dapat menjadi bukti bahwa sejak masa prakolonial, masyarakat Indonesia sudah tidak hanya mengenal tradisi tulis-menulis, namun juga mengenal tradisi merangkaikan, menghimpun, dan menyimpan tulisan-tulisan tersebut. Baik pustaka maupun pustaha, dengan kata lain adalah lebih dari sekedar media berbentuk buku atau beyond book, dan bukan pula kitab yang kemudian juga dipakai dalam Alkitab. Kata pustaha maupun pustaka bukan merujuk ke bentuk format atau medium, melainkan lebih ke fungsinya, dan lebih tepatnya ke fungsi yang mulia, terhormat, dan berharga untuk mempertahankan suatu nilai lokal tradisi tertentu. Kita dapat melihat sepintas bahwa
Pustaka amat berkaitan pula dengan pengetahuan dalam arti luas, sehingga dapat kita kaitkan dengan epistemologi sosial dan budaya epistemik dengan konteks lokal. Sedangkan pemerintah kolonial Belanda dulu menggunakan kata pustaka untuk sebuah institusi buatan mereka, yaitu Balai Pustaka. Yang dalam bahasa aslinya, institusi ini sebenarnya bernama Kantor voor de Volkslectuur, alias kantor yang mengurusi bacaan rakyat. Namun di kamus masa kini, kata pustaka bersinonim dengan kata buku. Kita tahu bahwa medium berupa buku sebagaimana yang kita kenal sekarang adalah medium yang relatif baru. Namun harus kita ingat juga bahwa sebelum adanya medium yang baru ini, masyarakat di Nusantara sudah menggunakan medium yang bersifat tradisional sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Sekarang kita masuk ke dalam materi informasi. Yang pertama, apa itu informasi? Saya akan menjelaskan pengertian informasi dari beberapa sumber dan juga tokoh serta buku. Yang pertama, informasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerangan, pemberitahuan, kabar atau berita tentang sesuatu. Sedangkan menurut Birch and Starter, informasi adalah pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan pengetahuan atau keterangan. Menurut situs Wikipedia, informasi adalah pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, dan juga instruksi. Secara etimologi, informasi berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu information yang pada tahun 1387 yang diambil dari bahasa Latin informationem yang berarti garis besar, konsep, ide. Informasi merupakan kata benda dari informer yang berarti aktivitas dalam pengetahuan yang dikomunikasikan. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Menurut Joner H. Sugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi banyak hal dalam ruang lingkupnya masing-masing dan terekam oleh sejumlah media. Sedangkan menurut Anton M. Mulyono, informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian dari analisis atau kesimpulan. Yang terakhir, menurut Barry H. Cushing dalam buku Accounting Information System and Business Organization, dikatakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna bagi orang-orang yang menerimanya. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian informasi yang sudah dijelaskan tadi, bahwa informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang sangat berguna untuk membuat suatu keputusan. Informasi berguna untuk pembuat keputusan karena informasi menurunkan ketidakpastian pada data, karena berdasarkan informasi itu, para pengelola dapat mengetahui yang sebenarnya mengenai kondisi objektif. Dan informasi merupakan hasil dari pengolahan data atau fakta yang dikumpulkan dengan menggunakan metode tertentu. Informasi yang baik dan berkualitas menurut Mr. Leon tahun 1997 ada 4, yaitu yang pertama adalah akurat, artinya suatu informasi itu harus mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang kedua itu tepat waktu, artinya informasi harus ada saat diperlukan. Yang ketiga relevan, yaitu informasi harus diberikan sesuai dengan data yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah lengkap, artinya informasi harus utuh dan tidak setengah-setengah. Dari ciri-ciri informasi yang telah disebutkan di atas, sebenarnya penjelasan ini juga mirip dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Profesor Wan Satira dalam program T-in-1 kemarin bulan lalu mengenai Record Management and Information. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kaitan ilmu perpustakaan dan juga informasi. Keterkaitan di sini akan saya jelaskan secara singkat karena untuk penjelasan lebih lanjut akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Berdasarkan pemahaman terhadap berbagai definisi ilmu perpustakaan, ilmu informasi selalu berkaitan dengan konten informasi atau data, serta berbagai macam media yang digunakan untuk mengemas konten tersebut. Dikatakan di dalam buku milik Bapak Putu Laksman Pendit pada tahun 2003 di halaman 40, bahwa hubungan ilmu informasi dan ilmu perpustakaan menurut Richard Rubin pada tahun 1998, seperti dikutip pada Putu Buku di tahun yang sama, dianggap sudah seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Sementara itu, Sarah Sevik pada tahun 2005 mengemukakan bahwa permasalahan mendasar yang banyak dibahas oleh ilmu informasi pada dasarnya berfokus pada dua hal, yaitu yang pertama ledakan informasi atau information explosion dan ledakan komunikasi atau communication explosion. Berikut adalah 3 area dasar dari subdisiplin ilmu yang membentuk ilmu informasi menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1999.
1991 di bukunya halaman 14 yang menyatakan bahwa ilmu informasi pada dasarnya terdiri atas 3 disiplin ilmu, antara lain yang pertama ilmu perpustakaan dan dokumentasi, yang kedua ilmu manajemen dan sistem, dan yang ketiga adalah ilmu komputer dan telekomunikasi. Ilmu perpustakaan bersama-sama dengan ilmu manajemen dan sistem serta ilmu komputer dan telekomunikasi membentuk ilmu baru, yaitu ilmu informasi. Ilmu informasi adalah ilmu yang mengkaji informasi. Hal ini meliputi pengertian informasi dalam arti luas yang mencakup pengertian dan numerik, tekstual, suara, ataupun citra. Dapat disimpulkan di sini bahwa ilmu informasi dianggap sebagai inti dari kepustakawanan dan juga landasan dari semua lembaga informasi. Sedangkan ilmu kepustakaan dianggap sebagai jembatan penghubung antara informasi dan pengguna informasi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kedua ilmu tersebut sama-sama mempelajari perihal perilaku manusia dalam kegiatan tukar-menukar informasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu ilmu perpustakaan dan informasi. Yang pertama adalah pengertian ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan adalah ilmu yang mempelajari rekaman informasi, cara perolehan, pencatatan, penyimpanan, dan temu baliknya di dalam satu unit untuk didayagunakan oleh orang lain. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu perpustakaan adalah pengetahuan dan keahlian mengenai administrasi perpustakaan, berikut koleksinya, ekonomi perpustakaan, dan bibliografi. Dalam pengertian yang lainnya, ilmu perpustakaan dan informasi merupakan sebuah ilmu yang melibatkan banyak keahlian dalam informasi teknologi, manajemen, dan juga pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, serta menyimpan suatu data atau informasi. Lalu, menurut Bapak Putu Laksman Pendit, menyatakan bahwa kita harus membicarakan ilmu perpustakaan dan informasi dalam dimensi sosial, khususnya ketika ilmu ini hendak dikembangkan atau hendak diberhentikan perkembangannya di Indonesia. Walaupun belum pernah ada penelitian yang mendalam tentang epistemologi ilmu perpustakaan dan informasi di Indonesia, kita dapat melihat bahwa apa yang disinyalir nyaris 2 dekade yang lalu oleh Dick pada tahun 1999 tepatnya, masih berlaku sampai saat ini. Ia mengatakan bahwa kita sering secara tidak sadar memisahkan antara apa yang dilakukan pustakawan atau what librarians do dengan apa itu makna dari perpustakawan atau what librarians mean. Akibatnya, kita seringkali lebih tertarik kepada yang pertama, yaitu apa yang dikerjakan pustakawan, karena berimplikasi praktis sehingga dianggap lebih ada gunanya bagi profesi pustakawan. Sejarah ilmu perpustakaan dan informasi. Pada tahun 1962 di Amerika Serikat, dibuka suatu jurusan komputer. Sejak saat itu pula, orang-orang mulai mengenal istilah abad informasi, revolusi informasi, dan masyarakat informasi. Dunia komputer dan buku pun berkembang dengan pesat, contohnya serial Harry Potter. Teknologi pun mulai menggunakan internet sampai sekarang. Asal muasal Google bermula dari perpustakaan, dengan adanya riset penemuan kembali informasi tahun 60-an, dan hal itu menjadi awal dari pengolahan informasi dengan sistem yang baik. Jadi walaupun sekarang banyak yang mengatakan bahwa perpustakaan merupakan sesuatu yang bukan ilmu, pada dasarnya perpustakaan memegang peranan penting dalam kemajuan teknologi modern. Dalam sejarahnya, ilmu perpustakaan dan informasi dimulai dengan istilah Avesta dan Zen yang berarti himpunan teks. Dan ada juga istilah Zoroaster, yaitu agama utama di Kekaisaran Persia pada tahun 559 sebelum Masehi. Kemudian pada saat itu kulit sapi dijadikan media teks religius. Perkamen religius itu berkembang menjadi kodeks, yaitu perkamen yang terbuat dari lembaran-lembaran kertas, velum, papirus, atau bahan-bahan serupa yang isinya ditulis tangan. Mulailah sakralisasi teks, peradaban tulisan, dan pemuliaan ajaran agama lewat tulisan, dan muncullah kitab-kitab suci agama, pewahyuan yang meningkatkan tradisi membaca. Pada tahun 1440 ditemukan mesin cetak di Eropa. Tahun 1660 jurnal komersialisasi perbukuan juga mulai ditemukan. Kemudian pada tahun 1950 UNESCO akhirnya membuat statistik literasi dunia. Bisnis percetakan buku pun terus berkembang. Sehingga pada tahun 1967 untuk pertama kalinya novel Rusia yang berjudul The Master and the Margarita terjual 100 juta eksemplar. Lalu disusul pada tahun 1970 muncul cikal bakal e-book. Akhirnya penerbit e-book Amazon muncul di tahun 1994. Amazon menerbitkan e-book Kindle pada tahun 2007. Kemudian di tahun 2015 disusul oleh serial Harry Potter yang memecahkan rekor, yaitu terjual sebanyak 150 juta eksemplar.
Sekarang kita akan masuk ke dalam materi terakhir, yaitu mengenai profesi informasi atau kepustakawanan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu profesi informasi. Profesi informasi merupakan sebuah profesi yang bergelut dalam bidang pengembangan ilmu informasi, dan jenis profesi ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pertama merupakan jenis profesi yang bergelut dengan software, baik mereka yang merancang database, sistem operasi, maupun sistem aplikasi. Jenis profesi ini seperti sistem analis, programmer, web designer, dan web programmer. Yang kedua ada kelompok yang merupakan jenis profesi yang bergelut dengan hardware, seperti technical engineer dan networking engineer. Yang ketiga, itu adalah kelompok yang merupakan profesi yang bergelut dalam operasional sistem informasi, seperti EDP operator, sistem administrator, MIS director, database administrator, IT administrator, serta helpdesk administrator. Yang kelompok terakhir, yaitu kelompok keempat, merupakan profesi yang bergelut dalam pengembangan bisnis teknologi informasi. Yang kedua, apa itu profesi kepustakawanan? Kepustakawanan atau librarianship adalah penerapan pengetahuan, dalam hal ini ilmu perpustakaan, dalam hal pengadaan, penggunaan, serta pendayagunaan buku dalam arti luas di perpustakaan serta jasa perpustakaan, menurut Sulistyo Basuki pada tahun 1993. Jadi, profesi kepustakawanan merupakan sebuah profesi yang bertanggung jawab untuk mengelola informasi atau pustaka di dalam suatu tempat yang disebut perpustakaan, dan orang yang bekerja dalam profesi ini disebut dengan pustakawan. Sedangkan pengertian pustakawan secara lebih rinci adalah orang-orang yang bekerja pada lembaga-lembaga perpustakaan atau sejenisnya yang memiliki pendidikan secara formal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dan dapat saya tangkap selama masa perkuliahan di mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan, informasi, dan kearsipan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.